Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada video hari ini kita mau sharing update analisis pada PRX USD buat potensi pergerakan harga di Selasa tanggal 30 Desember 2025 ini. Langsung aja teman-teman kita coba simak ke daily time frame terlebih dahulu. Kalau kita melihat pergerakan harga kemarin, itu berhasil membentuk candlestick bearish engulfing, tetapi untuk close-nya dia itu tepat di area demand ini, demand time frame daily. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini, nah dia sudah mulai membentuk candlestick bullish ya. Adanya rejection dari area demand tersebut. Karena kalau kita lihat di sini, ini masih hanya di sweep. Nah, jadi apakah kita bisa menggunakan bearish engulfing ini? Tetap bisa kita pantau nantinya teman-teman ya. Melihat area entry di equilibrium ke atas berdasarkan Fibonacci retracement. Nah, sehingga kita pasang aja Fibonacci retracement seperti ini. Kalau kita lihat equilibrium ke atas, nah ini melalui time frame daily belum bisa terlihat untuk area supply-nya. Jadi kita akan cek nanti di time frame H4 atau mungkin sampai ke M15. Intinya ini area zone yang bisa kita pantau teman-teman nantinya ya, untuk mengambil posisi sell. Nah, jika memang ada yang strong nanti, ini bisa berpotensi harga akan koreksi lagi ataupun retest. Ya setidaknya ke 161.8 ini. Ya tinggal kita cek area zone 161.8, boleh kita pantau untuk posisi buy. Nah, karena di sini juga merupakan area demand yang masih fresh, teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Jika memang ini bagus, ya ini nanti bisa mereject kembali untuk naik seperti ini. Ya, sekarang coba kita turun ke H4. Kalau kita melihat pada time frame H4, nah di sini juga belum ada area supply yang terlihat detail ya. Paling kita marking dulu di area resisten ini. Ya, salah satu area entry untuk posisi sell. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba refine area 161.8. Kalau kita lihat di H4 ini ada area support. Nah, ini yang dekat dengan level 161.8. Ya, selanjutnya di sini juga sudah terbentuk area demand, rally base rally. Ya, jadi ini juga penghalang harga untuk melakukan penurunan, teman-teman ya. Ya, tinggal kita cek nanti apakah terkonfirmasi atau tidak. Ya, intinya ini sebagai area buy kita, 161.8 dan juga area demand ini. Ya, ini areanya sudah tidak fresh, kita delete aja teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita tinggal lanjutkan dulu melihat area supply di H1-nya. Pada H1 ini sudah ada supply area, ini sebagai area sell kita nantinya ya. Selanjutnya di area zone ini. Ya, jadi berdasarkan H1 kita punya 3 area entry untuk posisi sell. Oke, seperti ini. Kita coba cek dulu di H1-nya. Untuk 161.8 ini sudah tepat, tinggal di zone area ini. Ya, ini area demand-nya ya, rally base rally. Oke, seperti ini area buy kita ada 2, area sell kita berdasarkan H1 ada 3 area zone. Ya, sekarang kalau kita lihat di bawah ini harga terakhir. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ada trendline area di sini. Nah, jadi nanti teman-teman yang bisa kita pantau ini, apakah nanti dia balik ke zone ini lagi, lalu naik seperti ini. Nah, ini yang bisa kita pantau nanti. Intinya, jangan sampai trendline ini di break body ke bawah, teman-teman. Bagaimana jika break body? Nah, potensi harga ini akan turun kembali. Berarti retestnya sampai di sini. Dia akan mencari zone demand yang fresh di bawah ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba cek berdasarkan time frame 15 dengan mechanical struktur. Ya, seperti ini. Kita tinggal cek struktur terakhir. Ya, di zone ini ya. Di sini ada high valid. Oke, seperti ini.
Di sini sudah menjadi high valid ya pada zone area ini. Nah, tetapi di sini dia gagal di break ya pada zone ini. Nah, di sini kan hanya shadow ya. Kita delete aja dulu untuk Fibonacci retracement ini. Oke, seperti ini. Nah, sehingga ketika itu gagal di body break, nah harga membuat penurunan. Nah, sekarang kita cek low valid. Ya, di mana low valid ini sudah di body break ke bawah, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini biasnya sudah menjadi bias sell setelah terbentuk cok di sini. Oke, seperti ini. Tinggal kita cek area low-nya. Untuk saat ini low ini belum menjadi low valid ya, di mana harga ini harus break area pullback terdekat itu berada pada area entry di sini ya, pada zone ini. Jadi kalau melihat situasi seperti ini ada kemungkinan teman-teman di mana harga ketika memang kuat untuk masuk pada zone ini bisa aja nge-sweep seperti ini, bisa aja turun kembali. Nah, yang berikutnya bisa aja dia membuat penurunan seperti ini karena tidak mampu untuk melakukan kenaikan. Jadi kita tinggal pantau aja nanti ya. Ini yang bisa kita cek seperti ini. Nah, ini bisa aja harga memasuki zone ini terpantul kembali. Nah, nanti ini yang perlu kita cek apakah body break atau tidak. Intinya jangan sampai body break. Kalau body break ini harga sudah pasti akan melanjutkan penurunannya kembali seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Melanjutkan penurunan kembali, mencari demand area selanjutnya. Ya, kalau demand ini terkonfirmasi untuk buy, boleh digunakan. Ya, yang kedua ini tinggal kita pantau apakah dia nanti mampu untuk naik, masuk ke area entry di sini. Ini bisa aja ketika masuk pada zone ini, bisa aja membuat penurunan atau terkonfirmasi untuk posisi sell. Jadi kita tinggal cek aja teman-teman ya. Kita sesuaikan juga dengan Fibonacci retracement berdasarkan konfirmasi yang muncul. Seperti ini. Oke, tinggal kita refine aja teman-teman area sell kita di sini. Next-nya di zone ini. Next-nya ini sudah tepat ya. Ya, di zone ini ya. Oh ya, satu lagi di sini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan M15 mechanical struktur, nah kita punya zone entry 4 area yang masih fresh untuk posisi sell dan 2 area zone entry yang masih fresh untuk posisi buy di bawah ini, area demand ataupun area 161.8. Ya, jadi seperti ini teman-teman, dua kondisi yang bisa kita pantau. Intinya untuk penurunan ini masih kita kategorikan hanya retest ataupun koreksi teman-teman ya, secara bias H4 ataupun daily, nah ini masih strong bullish. Jadi kalau mau fokus untuk mencari peluang buy, itu oke-oke saja teman-teman ya. Kalau mau mencari peluang retestnya, nah ini wajib nanti menunggu konfirmasi di beberapa area yang kita marking ini teman-teman. Jadi seperti inilah yang bisa kita pantau buat potensi pergerakan harga di hari Selasa ini, tanggal 30 Desember 2025. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.